Salam jumpa kembali di channel Guru Bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita membicarakan tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Cirinya ada 3. Yang pertama, bersifat umum atau universal. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Dan yang ketiga, memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Misalnya, yang diamati adalah objek planet, maka dapat diklasifikasikan ciri-ciri Venus. Ya, tadi kita membicarakan planet Venus ya. Kemudian besar planet Venus. Ya, kalau yang dibicarakan objeknya kelelawar, lalu ciri fisiknya, kebiasaan hidupnya, dan nantinya bagian-bagian yang telah diklasifikasikan akan dijelaskan secara rinci sehingga menjadi sebuah teks laporan. Ya, kita lanjutkan struktur teks laporan. Struktur teks laporan ada 2, yaitu pernyataan umum dan uraian. Yang pertama, pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Misalnya, dalam teks kelelawar, pernyataan umumnya adalah kelelawar merupakan hewan mamalia satu-satunya yang dapat terbang. Kemudian ada 1000 jenis kelelawar. Itu adalah pernyataan umum. Kemudian kita masuk kepada struktur berikutnya, uraian. Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci bagian per bagian. Kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Perilaku alamiah dan hal khusus yang dimaksud di sini adalah seperti teks kelelawar. Yang dibahas pertama adalah penampilannya. Tampangnya mirip seperti tikus saat terbang bersama. Kemudian kebiasaan makannya. Kelelawar makan darah. Kemudian kaktus. Lalu dari kapasitasnya, kelelawar dapat mendengar jarak 1 km. Kelelawar juga mampu melihat di malam hari. Kelelawar juga memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Kita lanjutkan kepada unsur-unsur kebahasaan. Aspek umum unsur kebahasaan yaitu makna dan cakupannya, pemakaiannya yang luas. Contoh, kendaraan, mamalia, ikan air tawar. Ya. Contoh kendaraan dikhususkan kepada misalnya mobil, motor, kereta api. Jadi kata umumnya adalah kendaraan, khususnya adalah mobil, motor, kereta. Kemudian kita masuk kepada kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh, kata depan, kata sambung, kata sandang, partikel, dan sebagainya. Kita masuk kepada kalimat aktif. Anak-anak, kita sering menyebutkan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif seperti lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau imbuhan man dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Itu adalah menggunakan
imbuhan mem. Kemudian kita masuk urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contohnya, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kemudian disambung dengan kata kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kita lanjutkan kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep, atau pengertian. Contoh, bahan baku. Kita lanjutkan kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya, di bidang kedokteran ada kata khususnya itu adalah seperti infus, pasien, kemudian suntik, oksigen, dan lain sebagainya. Di bidang keguruan, kata khususnya itu ada seperti silabus, kurikulum, RPP, dan sebagainya. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita di mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa.